Kalian gimana nih guys ngelihat MU bapuk banget lawan Everton? Udahlah, gue emosi banget nonton MU nih. Silakan. Ya. Siapa mau jawab duluan? Gue liat MU itu kayak nggak ada kepemimpinan di dalam dan di luar lapangan. Seperti ya, kesannya kayak nggak ada kepemimpinan di luar dan dalam lapangan. Baju ini? Mereka udah tertinggal, tetapi tekanannya nggak bertambah. Ya. Ya, mereka udah ketinggalan 1-0, babak kedua tidak ada perubahan yang begitu berarti. Ya, malah Everton malah ada dapat 1-2 peluang yang bagus. Menurut gua De Gea main bagus kemarin. Kalau nggak ada De Gea mungkin bisa lebih. Cuma dari dulu Bang Bes, kalau nggak ada DG anjur-anjuran. Ronaldo yang diharapkan bisa berbuat sesuatu hanya satu kali kayaknya. Ya, tapi itu pun ke Pickford ya. Dan menurut gua MU tempatnya bukan di situ mestinya. Mestinya bisa lebih di atas lagi, tetapi kayaknya tahun ini mereka tidak bisa mengeluarkan potensi yang mereka punya. Oke. Kalau Coach ngeliatnya gimana Coach? Lanjut. Udah selesai. Udah selesai. Salah taktik di mana gitu orangnya kata apa gitu. Coach? Gini ya, kalau kita bahas MU salah taktik, itu tiap minggu. Ngerti nggak? Betul. Itu tiap minggu kita bahas. Yeah. Dan gue nggak tahu lagi harus bahas apa. Gue tiap minggu kan bikin preview di Just Talk kan, preview. Kalau pas MU main, gue nggak tahu harus ngomong apa. Karena nggak ada yang bisa prediksi kapan ini tim bangkit. Ngerti nggak? Iya. Dan kalau lu salahkan Rangnick, ya susah juga. Karena kalau pemain nggak punya kreativitas atau nggak bisa passing, nggak bisa finishing. Iya. Nggak bisa diimplementasi lah di lapangan. Masa lu salahin pelatih itu gitu dia. Kayak pemain yang dulu zamannya Greenwood kan sering banget tuh. Egois. Main egois ya masa lu salahin pelatih gitu loh. Ngerti Kan nggak? Jadi gue nggak tahu kalau gue bilang kemarin itu kenapa bikin gue kesel karena bukan kalahnya Bes, tapi permainan Arsenal dan MU. Tapi kalau MU kan udah biasa, kalau Arsenal kan baru 2 kali dan itu kan tolol banget, nggak perlu gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Individual mistakes yang dilakukan oleh pemain-pemain MU, menurut gue itu terjadi berulang-ulang. Minggu lalu ada yang Bukan ada minggu lalu udah 3 bulan. Nah, kalau kita Nggak bahas ada improvement kalau gitu kita kan bahas ya, soal Bang Bes, pertandingan ya. lawan Everton, itu Matic berapa kali dia kehilangan bola, istilahnya kerebut, terus dia nggak coba untuk pressing Nge-cover, lagi ya. untuk bikin pelanggaran atau bikin apa. Kerebut ya udah kena serangan balik, MU akhirnya kayak pasrah aja kena serangan balik. Dan itu kalau nggak salah gol pertama itu kan dari MU lagi in possession, bolanya kerebut. Iya. Terus akhirnya keserang, baru Mantul Maguire. Gol ya. Itu orang semua salahin Maguire, gue nggak setuju. Enggak. Kalau Iya. gue Matic, kalau saya Matic coach, Iya. karena bolanya di dia dan dia nggak ngelakuin pressing setelah bolanya hilang. Kalau gue salahin Bruno sama Rashford sama Bernardo Silva sama Sancho nggak bisa turun. cetak gol. Iya dong. Oke, ya. Bernardo Silva. Kok Bernardo Silva? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, iya itu dia tadi gue. Nah, kalau kita nih bawa bahas MU lebih panjang atau enggak, kita akan coba sedikit nih Arsenal dikit deh coach sebelum ke Spurs lagi nih. Nanti kita kan Spurs lagi menang kemarin. Nah, ngeliat Arsenal, bapuknya kenapa sih coach kemarin? Nah, tololnya Arsenal. Nah, ya boleh silakan. Ini Panggungnya coach sekarang. lu silakan. mundur biar gue bisa lihat Mardel. Iya, oke. Dua-dua kalah, Iya. dua-dua main jelek. West Ham juga kalah ya? Ya, bukan MU Arsenal. sama Arsenal. Ah. Cuman yang jadi masalah kalau MU udah berapa bulan main jelek. Arsenal nih baru Arsenal ini. kan win streak. Iya, win streak. Oke. Iya. Sekarang lu lihat Arsenal 2 match terakhir itu murni karena kehilangan Tierney sama Thomas Partey. Oke. Bukan 10 pemain, hanya Ya, 2 dua. pemain. Tapi ngaruh banget coach ternyata. Bentar. Oke. Ngaruhnya di mana? Kalau lu pelatih cerdas dan gue bilang Arteta. Arteta nggak cerdas. Ya. Lu punya back kiri yang dipakai Saka. yang cedera, lu kehilangan back kanan yang udah diganti Cedric, not bad. Back kiri, lu bukan yang namanya back dalam sepak bola, bahkan dalam sistemnya Arsenal, dia harus membackup pemain depannya kan, which is Martinelli di depan kan, yang bisa overlapping kalau dia ke dalam. Setuju? Setuju. Dia harusnya kan taruh Bukayo Saka, karena Bukayo Saka sering kan main sebagai back kiri. Di timnas Inggris? Si tolol pasang Granit Xhaka. Ngerti nggak? Iya, di kiri itu coach ya. Di kiri. Ah. Kalau lu pasang Granit Xhaka, lu hilang balance di tengah. Karena Lokonga yang lu pasang dengan Smith Rowe dan Odegaard itu pengen nyerang semua. Iya, betul. Ngerti nggak? You lose the balance antara bertahan sama menyerang karena kan parah bahwa tim seperti Arsenal butuh pemain kayak Granit Xhaka. Granit Xhaka ini kan mediocre banget.
tapi tetap dibutuhkan. Dan lu cuma punya satu pemain DM atau lu El Neni. Ya lu pasanglah El Neni. Kagak, dia nggak percaya El Neni. Lu nggak percaya El Neni, nggak ada masalah. Tapi how stupid are you untuk pasang Granit Xhaka di belakang? Ngerti nggak? Kalau lihat golnya, gol pertama, itu karena Odegaard sama Smith Rowe nggak turun, telat turunnya. Jadi tengahnya yang memang Lu nggak bikin balance ya. sekali kesalahan lawan Crystal Palace, gue masih bisa terima. 2 kali lawan Brighton is not acceptable. Makanya kembali lagi, orang bertanya sama gue, Arteta in atau out? Kan gue bilang, gue nggak pernah bilang Arteta in. Gue hanya bilang, kita lihat dulu. Pada saat beda dengan tim yang kehilangan 4-5 pemain lah. Ini cuman 2 pemain doang loh. Lu nggak bisa cover pelatih kayak apa itu? Oke. Gue waktu ngelatih pun juga gitu. Kadang ada pemain yang penting, Jailani contoh, tiba-tiba dia cedera. Kita harus bisa cover, ngerti nggak? That's why. Dan Arteta nggak bisa itu. Iya. Dia pasang Granit Xhaka di kiri untuk gue sih, you are fucking stupid gitu. Oke, gua ngelanjutin. Seriously. Nih, buat yang nonton nanti kalau nonton ulangannya lagi coba hitung berapa kali coach bilang fucking ya. Ayo kalau Bang Wes Nah, gimana? gue ngelanjutin apa yang dibilang Iya. Koci, dia udah bahas semua. Menurut gue 2 lah permasalahan Arsenal ini gue lihat sebagai fans netral. Yang pertama adalah rotasi pemain. Ya. Gue nggak ngerti kenapa Xhaka dipasang di situ. Kalau misalnya dia pengen main 3 back, terus dia naik buat jadi kayak kata Koci 3-5-2, 3-4-3, dia bisa pakai sayap. Karena memang sayap bisa naik dan bisa turun untuk ngisi posisi itu. Nggak perlu dia jadi fullback. Tetapi yang dipasang adalah Granit Xhaka. Berarti ada mau lain dari pelatih ini. Dan gue nggak ngertinya adalah bahkan dia udah masang Granit Xhaka tidak sesuai dengan posisinya, mainnya 90 menit coach. Benar-benar dipercaya untuk bermain di situ. Dan ketinggalan loh. Arsenal ketinggalan. Di babak kedua Granit Xhaka digeser ke tengah. Jadi di babak kedua lebih ada balance, cuman Odegaard sama Smith Rowe lagi jelek It's too late aja, ya. dan mereka itu jarang bisa bermain bagus kalau digabung. Harus satunya itu harus taruh di sayap. Nah, sama yang kedua menurut gua, tadi kan rotasi sudah. Yang kedua adalah Arsenal terlalu bergantung sama pemain-pemain mudanya. Pemain muda Ya, memang bagus. betul. Bagus pemain muda. Betul. Oke, ngasih kita semangat, punya energi, punya darah muda istilahnya lah ya, berani improvisasi segala macam. Tetapi kita tidak bisa bergantung pada mereka Betul. week in, week out. Week Nggak out, bisa ya. setiap Betul. minggu. Kenapa? Karena performa mereka kadang-kadang naik turun. Ini yang Itu. bedanya dengan pemain senior. Mereka bisa nahan emosinya, bisa nahan kapan mereka harus all out. Dan gitu-gitu. itu salah siapa? Itu salah Arteta. Lu buang banyak pemain loh. Lu loan, Auba, bla bla. Winter break lu nggak beli pemain. Next time ya Abrar bikin list pemain Arsenal yang muda-muda itu berapa. Kenapa Arsenal ini bisa di overtake sama Spurs? Karena di Spurs ada pemain seniornya di situ yang ngelit. Mayoritas senior malah di Mayoritas. Spurs. Yang ngelit di situ yang memimpin Harry Kane. Cuman ini yang bikin beda Arsenal sama Spurs kalau menurut gua ya. Jadi Karena nggak ada sosok gitu ada menurut lu? sosok Nggak, yang Spurs akan turun juga, santai aja lu. Nggak, the point is gue setuju, lu nggak bisa selalu ngandelin pemain muda. Ya. Dan si Arteta itu hanya punya 11 pemain, 12 pemain yang bisa diandelin. Pas 2-3 pemain orang cedera selesai. Ngerti nggak? Lu butuh pemain senior tetap, titik. Dan dia nggak beli di winter. Dia buang pemain, iya, loan dan lain-lain. Torreira dibuang, Gundosi dibuang, Saliba di loan lagi, Auba dibuang. Tapi lu datengin siapa gitu loh. Mungkin dia memang believe sama darah muda coach. Kalau Nggak ada Arteta. masalah. Iya, cuman hasilnya ternyata kan seperti ini gitu. Tapi darah muda yang benar-benar yang bisa bermain yang kompeten ya, level- kompeten. Iya. Ya, itu. terlalu Oke. banyak pemain muda. Berkarakter, butuh pemain yang punya karakter dan punya pengalaman. Siapa pemain yang berkarakter dan punya pengalaman? Sayangnya Thomas Partey. Iya. Dia tidak bisa bermain. Dan dia cedera. That is the problem. Ibarat kita butuh Arsenal tuh butuh 5 pemain yang selevel Partey. Bukan dalam posisi itu, tapi Terus Jamretnya? fighting spiritnya, kedewasaannya, mentalnya. Itu dia yang kurang dari Arsenal. Nggak bisa lu ngandelin pemain muda-muda doang. Silakan kalau Cipretin punya tanggapan juga taruh di kolom komentar sambil kita Spurs. langsung mau bahas Spurs aja atau Malas gimana? gue bahas Spurs. Oh malas ya, seri aja. Nggak, Spurs dulu satu. Apa? Spurs dikit ya? Dikit aja, dikit. Kebetulan gue nonton Spurs lawan Villa. Son nih, lo mau bahas Gue Son agak kan? sedikit merasa bahwa Son itu lebih bagus daripada Eden Hazard. Oke. Enggak, lu kardus kalau ngomong begitu. Kenapa dikit aja, dikit sebelum ke seri A? Enggak, kalau sekarang ya. Iya. Jadi dia posting
Oke. Itu di screenshot di grup gue yang isinya 4.800 orang. Itu dibahas langsung bilang best kardus kalau Ya udah, Kanesa. kalau ngebandingin Hazard sama Son. Itu namanya opini, unpopular opinion. Oh, Ya oke. kan? Biar beda ya. Enggak, Biar beda itu- sedikit. Itu namanya Kenapa? kardus opinion. Enggak, karena kita bisa melihat dari sudut pandang lain, ya kan. Eden Hazard dan oke dia juara di Chelsea, juara di mana semua. Son belum pernah juara. Tetapi lihat kontribusinya kepada tim, hampir-hampir sama. Golnya juga malah banyakan Son. Dari sisi permainan, speed, nggak kalah lah Son. Oke, baiklah. Tetapi dari tadi kemarin yang Ya pas oke, lawan Nes, Villa, masuk Nes. Kita akan bahas Spurs ya. banyak Ayo, bertahan bahas. juga Banyak dia. bertahan ya, ya. Istilahnya Oke. Eden Hazard sekarang udah nggak terlalu. Udah nggak prime lagi. Oke, Kakak Nisa Ini gimana? kalau mau beli udah dipromoin tadi. Tadi dia mau beli, jangan lupa ya.